Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Didik Muda. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Ya, selamat bekerja di rumah bagi kalian yang menonton video ini. Oke, dalam video kali ini saya akan membicarakan tentang yang namanya gaya magnet atau yang kita sebut juga gaya Lorentz. Nah, simak baik-baik video kali ini, tonton sampai habis. Jangan lupa komentarnya ya, dan juga jangan lupa subscribe-nya. Dengan subscribe, kalian mendukung channel ini untuk lebih maju. Oke, mari kita mulai. Nah, oke, kita bicara tentang yang namanya ini gaya magnet atau gaya Lorentz. Nah, apa itu gaya magnet atau gaya Lorentz? Itu adalah interaksi antara, ya, kita bicara video yang lalu. Di sini ya, itu interaksi antara medan magnet. Ya, medan magnet kita lalu bicara solenoida, toroida, kawat lurus, kawat melingkar. Nah, itu kita interaksikan dengan ya, sama apa kira-kira? Kita interaksikan sama apa? Muatan. Muatan di sini adalah muatan yang bergerak. Jadi muatan bergerak berarti dia punya kecepatan, ataupun kalau muatan bergerak adalah apa itu? Arus listrik juga. Oke, kita mulai dari konsep muatan yang bergerak terlebih dahulu. Jadi medan magnet adalah interaksi antara medan magnet dengan muatan yang bergerak. Nah, sehingga dari sini kita rumuskan dari definisi itu, gaya magnet adalah muatan yang bergerak itu dikalikan dengan medan magnetnya atau induksi magnetik di sini. Nah, muatan yang bergerak berarti kan ada yang namanya V atau kecepatan. Nah, di sini V tahu sendirilah ya, induksi magnetik. Nah, patokannya ini muatan yang bergerak. Jadi V di sini adalah kecepatan untuk si muatan. Nah, ini saya tuliskan berupa vektor. Jadi ini rumus aslinya seperti ini. Nah, ketika kalian menghitung besarnya ya seperti ini. Perkalian cross. Jadi ini F sama dengan Q VB sin theta. Ini rumus aslinya dari definisi ini. Kecepatan kan besaran vektor, medan magnet kemarin besaran vektor. Ya, kita crosskan gitu. Jadi ada sinusnya. Ingat-ingat kembali materi vektor. Mungkin bukan di channel saya juga belum ada. Di channel-channel yang lain masih banyak. Oke, di sini tadi gaya magnet itu sebagai F, Q-nya adalah muatan listrik, satuannya coulomb, V adalah kecepatan muatan listrik, B adalah induksi magnetik. Nah, kemudian di sini tadi yang pakai sinus theta. Theta di sini adalah sudut antara vektor kecepatannya dengan vektor medan magnet. Ya, vektor kecepatan dengan vektor medan magnet untuk si theta. Ya, nanti berapanya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada V. V berarti di sini ada yang warna hitam ini adalah muatan. Nah, di sini ada muatan, dia bergerak ke arah kiri. Ya, bergerak ke arah kiri segitu memasuki. Nah, tanda silang ini adalah arah medan magnetnya. Ingat kembali, tanda silang artinya arahnya menuju bidang tulis. Oke, berarti di sini ada arah apa namanya kecepatannya. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan gaya Lorentz-nya atau gaya magnet? Tadi kita udah mungkin kalau secara apa namanya perkalian vektor kita bisa tulis di kertas ya. Tapi kalau kita secara gambar, nah, kita menggunakan aturan tangan kanan ini. Aturan tangan kanan. Oke. Oke, untuk menentukan arah F-nya, kita menggunakan aturan tangan kanan, 3 jari. Nah, jempol itu menyatakan arah kecepatan, telunjuk menyatakan arah medan magnet, kemudian di sini itu menyatakan arah gaya Lorentz.
Kemudian ada model yang lain seperti ini. Nah, tadi modelnya kayak gini nih, 3 jari. Yang model 4 jari seperti ini. Model dada, cuma jempolnya tetap dipisah ya dengan 4 jari yang lain. Nah, jempol menyatakan sama kayak tadi. Kalau di sini kan jempol menyatakan apa? Arah kecepatan. Kemudian ini medan magnet. Nah, medan magnet kalau model seperti ini medan magnet nih, 4 jari nih. 4 jari ini menyatakan arah medan magnet. Kemudian bagaimana arah F-nya? Arah F adalah arah telapak tangan saya. Lah ini sana nih. Telapak tangan saya ke sana. Ya, inilah menyatakan arah dari gaya Lorentz atau medan magnet. Terserah mau pakai model yang kayak gini ataupun yang seperti ini. 3 jari. Oke, mari kita tentukan arah medan magnet dari gambar tadi. Nah, oke lah, berarti tadi arah kecepatan kemana? Ke arah kiri. Arah kiri kalian ya. Tadi kemana? Sana ya. Ke arah kiri kalian. Kemudian arah medan magnetnya kemana? Arah medan magnetnya adalah ke arah bidang tulis atau ke arah saya ya, berarti ya. Waduh, nggak kelihatan ya. Nah, nih telunjuk saya di belakang nggak kelihatan. Nah, terus bagaimana ke arah gaya Lorentz-nya? Nah, ini lihatlah. Lihat telunjuk saya. Telunjuk apa ini? Jari tengah. Jari tengahnya jangan dikira yang lain ya. Nah, oke. Nah, jadi sini nih jari tengah mengarahnya ke bawah. Nah, sehingga gambar yang saya gambar biru-biru itu adalah arah dari gaya Lorentz-nya. Nah, gaya Lorentz ini menyebabkan ketika muatan itu masuk ke medan magnet, hingga menyebabkan arahnya itu dia muter. Nah, ini ada gambar seperti ini arahnya menjadi berputar kayak gini. Ini untuk muatan yang positif. Tapi kalau muatannya negatif, ini putarannya bukan ke arah berlawanan arah jarum jam seperti ini, tapi ntar ke atas untuk negatif. Nah, ini arah itu juga bergantung pada jenis muatannya. Tadi untuk yang model seperti ini, F di sini adalah untuk muatan yang positif. Nah, kalau negatif bagaimana? Arahnya berkebalikan dengan ini nih. Arah gaya Lorentz-nya berkebalikan dengan ini, arahnya ke belakang. Oke, begitu juga dengan ini. Ini untuk telapak tangan adalah untuk muatan yang positif, sedangkan untuk negatif nih punggung tangan. Oke, kita lanjut latihan lagi. Nah, sekarang ada muatan, geraknya ke kanan dari kalian ya, ke kanan ke arah kalian. Nah, berarti kita tentukan pakai ini. Saya lebih suka yang 3 jari. Oke, kecepatan. Berarti kecepatan apa? Jempol diarahkan ke kanan kalian, bukan ke arah dari saya ya. Oke, nih kecepatan ke arah kanan. Kemudian B-nya ke arah mana? B-nya ke arah ini, B ke arah kalian. Nanti kalau ke arah itu silang kemana? Arah saya tentunya. Nah, seperti ini. Kita lihat gaya Lorentz. Nih, jari telunjuk saya. Jari telunjuk saya arahnya ke atas. Sehingga dari sini ini kita gambarkan gaya Lorentz-nya akan mengalami kemana? Jadi kalau di sini udah masuk, nah ini gaya Lorentz-nya akan menuju atas. Bentar, saya ink color-nya diganti dulu. Warna apa tadi? Biru ya. Kita samakan. Nah, ini kalau udah masuk ke sini, gaya Lorentz-nya ke arah atas. Ini F. Kalau udah masuk, ya kita gambar kalau udah masuk sekalian. Muatannya tadi warna apa? Nah, ini muatannya kalau udah masuk, V-nya ke arah sana,
arahnya ke arah atas. Oke, lanjut latihan lagi. Ada gambar lagi. V arah bawah, terus B nya ke arah kanan ya. V arah bawah, B arah kanan. Gaya lurusnya kemana? Nih lihat, telunjuk saya arahnya kemana? Ke arah kalian ya kan? Ini telunjuk saya, telunjuk dari tengah saya. Oke, kita gambar di sini. Gaya lurusnya ke arah kalian. Nah, untuk gambar ke arah kalian bagaimana itu? Arah kalian berarti di sini simbolnya adalah titik. Nah, F-nya ke arah kalian, simbolnya jadi titik. Oke. Nah, kita latihan soal di sini. Nah, ada sebuah positron bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb bergerak dengan kecepatan segitu 5 kali 10 pangkat 6 meter per sekon ke arah sumbu X positif. Oke, bergerak ke arah sumbu X positif berarti ke arah kanan ya. Dan dia memasuki medan magnet sebesar 0,8 Tesla ke arah sumbu Y negatif. Oke, untuk medan magnetnya dia ke arah bawah. Hitunglah besar gaya magnet. Oke, besar gaya magnet. Di sini saya akan menggunakan perhitungan pakai vektor dulu ya. Di slide ini saya menggunakan aturan vektor dulu, dimana yang diketahui Q, V sama B. Nah, di sini saya tulis arahnya. Nah, arah di sini untuk V, ini V itu arahnya ke X positif, ini arahnya I, vektor satuan ke arah X positif. Kemudian untuk B nya ke arah sumbu Y negatif, ini min C, sumbu Y negatif artinya arahnya ini min C. Jadi kita pakai aturan vektor di sini. Nah, sehingga di sini Q kita masukkan saja, VF sama dengan QVB, Q nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kemudian V nya 5 kali 10 pangkat 6. Kemudian ini arah I ya, ini arahnya, ini arah, ini arah, ini juga arah. Kemudian B nya itu 0,8 kali min C. Nah, di sini untuk penghitungnya kalikan saja angka-angkanya, bilangan-bilangannya. 1,6 kali 5 kali 0,8, hasilnya adalah 6,4. Kemudian pangkatnya, 10 pangkatnya ada 10 pangkat min 19 ditambah dikali 10 pangkat 6. Nah, menghasilkan ya tinggal jumlah aja kan pangkatnya di situ. Tuh. Nah, untuk arahnya sendiri ini perlu hati-hati. Kita punya aturan perkalian cross untuk vektor. Aturannya seperti ini, I, C, K. Nah, ini ada arah jarum jam searah. Gini mengalikannya. Ketika saya menemukan I cross J, kan ini I cross J, hasilnya adalah di sini nih K. Mohon maaf, pakai pointer saja yang laser. Susah ya. Nah, I cross J hasilnya adalah K. Ketika kita balik I cross atau J cross I, jadi perkalian cross di sini berbeda ya dengan perkalian dot. Ini untuk vektor mungkin akan saya buatkan videonya di lain kesempatan. Ini untuk selingan aja di sini ya. I cross J hasilnya K, kalau K cross J hasilnya adalah I tapi minus. Nah, kalau kita menggunakan aturan ini berlawan searah jarum jam, itu hasilnya positif. Kalau berlawanan arah jarum jam, itu hasilnya negatif. Jadi masukkan ini lagi ya, K cross J hasilnya I, atau I cross K hasilnya J, min J. Maksudnya kita tambahin sedikit ya catatannya. Tadi I cross
J hasilnya adalah K. Kalau J cross I hasilnya apa nih? J cross I, ke arahnya berlawanan, min K. Nah, seperti itu. Itu kalau kita menggunakan aturan vektor. Ini sebenarnya lebih simpel dibandingkan dengan kita pakai yang tadi F sama dengan Q VB sin theta ya. Nah, oke, untuk selanjutnya kita coba menggunakan itu yang Q VB sin theta. Ini udah jawaban di situ. Jadi situ udah kelihatan arahnya adalah ke arah K negatif atau ke sumbu Z negatif. Nah, berarti kalau dari arah kalian kita coba cek. Oke, langsung aja ya, nggak usah ditulis ya. Oke, tadi V-nya ke arah sumbu X positif, berarti ke arah sini, ke arah kanan kalian. Terus B-nya ke arah sumbu Y negatif. Sini. Ini V, ini B. Ke arah sumbu Y negatif nih ke bawah nih. Kemudian Z-nya ini arah sumbu Z atau arah apa namanya? Gaya Lorentz-nya ke arah saya, atau di sini kalau kalian lihat di situ adalah K negatif. Ya bener. Nih. Jari tengah saya ya. Kalian nggak bisa lihat soalnya ya pas ke arah saya. Nah, itu yang kita maksud pakai ini tadi. Kalau pakai vektor lebih enak menyatakannya. Nah, kemudian gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Kenapa kok kita bahas ini? Kita kan kemarin bahas apa tadi? Kawat lurus, kawat melingkar, solenoida, dan toroida. Dan mereka semua ada yang namanya induksi magnetik ataupun yang kita sebut sini medan magnet ya. Nah, kawat lurus kan juga ada medan magnetnya tuh, melingkar. Kemarin arah arus atas muternya begini, arah arus bawah muternya begini. Nah, ini juga ada ini. Nah, sekarang kita coba menggambarkan ini. Nah, sekarang saya punya titik. Di situ titiknya adalah yang saya gambar warna merah. Sini titiknya. Oke, di sini saya ganti dulu. Nah, di sini ada titik P. Titik P berjarak A dari kawat lurus. Bagaimana arah medan magnetnya di titik P ini? Ya, medan magnetnya udah kalian pelajari ya. Ini ada kawat lurus, titik P nya di sebelah mana? Ya, sebelah kanan. Berarti arahnya silang atau menuju ke arah saya ya. Nah, kemudian di sebelah kanannya lagi itu ada muatan yang bergerak menuju si kawat dengan kecepatan V. Oke, sekarang ke arah kiri itu ada muatan sebesar V kecepatannya, kemudian B nya ke arah saya. Nah, berarti arah medan magnet gaya Lorentz-nya kemana? Nah, ini berarti ada gaya Lorentz di sini. Gaya Lorentz-nya ke arah bawah. Ini gaya Lorentz untuk sistem yang seperti ini. Mana arahkah gaya Lorentz? Ini ke bawah. Oke, semoga paham. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar di bawah ya. Kita lanjut ke gaya magnet pada dua buah kawat lurus berarus. Ada dua buah kawat di sini akan memunculkan gaya Lorentz. Kenapa? Ya, kita lihat peristiwanya seperti apa nih. Kawat pertama I1 di situ. Oke. Nah, ini kawat pertama I1 dengan panjangnya L itu akan menghasilkan induksi di titik P. Ini titik P-nya, mohon maaf ya nggak kelihatan. Titik P kayak tadi, arahnya kemana? Menuju bidang tulis atau ke arah saya. Nah, di sini besar induksi magnetiknya ya, ingat kembali video sebelumnya ya. Sini besar induksi magnetiknya adalah ini mu0 I 1/2πa dengan jarak A itu tadi. Kemudian, nah di kawat I2 dengan panjang yang sama, panjangnya L, kan terdapat tadi muatan yang namanya arus listrik. Itu adalah muatan yang bergerak. Berarti di kawat I2 ini ada muatan, geraknya kemana?
mungkin kalau kita bicara arus listrik, sebenarnya yang bergerak itu adalah elektron. Kalau elektron dia arahnya sebenarnya berkebalikan, cuma tadi kita pokok bahasanya adalah muatan yang positif. Ya ini kita anggap aja muatan positif. Di muatan positif yang geraknya sesuai dengan arah arus listrik. Oke, sehingga memunculkan kecepatannya juga searah dengan arus listriknya. Oke ya. Nah, lalu bagaimana arah gaya Lorentz-nya? Nah, di sini kita bahas nih. Nah, pada muatan kawat kedua nih, jadi gaya Lorentz pada muatan kedua itu arahnya kemana? Oke. Tadi nih kecepatan. Nah, kalau di sini kecepatannya diubah menjadi arus listrik. Jadi modelnya tetap sama. Kecepatan ini tadi itu diubah menjadi arus listrik. Kan tadi konsepnya apa? Arus listrik adalah muatan yang bergerak. Ini menunjukkan apa ini? Kecepatan. Kecepatan dari muatan. Berarti ini jadi apa? Ya arus listrik. Ini jadi arus listrik. Ini tetap sama ini. Itu. Logika berpikirnya kayak gitu tuh. Ini jadi arus listrik, berarti arahnya ke atas, oke. Kemudian B-nya adalah ke arah saya. Kayak gini aja deh. Oke. Ini jempol arah ke atas, arus listrik. Ini telunjuk nyatakan arah medan magnet. Kemudian lah ini kemana nih? Ke arah kiri kan? Ke arah kiri. Sehingga saya gambar di situ F2 arahnya ke kiri tuh. Nah ini. Nah, sehingga kalau kita hitung besarnya, ini baru arahnya saja ya, besarnya. Nah, untuk besarnya sendiri ya tadi pakai Q VB sin theta. Nah, kenapa di sini kok nggak ada sin? Nah, di sini karena mereka saling tegak lurus, berarti sinnya tetanya adalah 90 derajat yang nilainya adalah sama dengan 1. Nah, makanya sini nggak saya tulis nih 1. Jadi ini penulisannya. Oke, untuk F2 ya, karena muatannya di Q2, kecepatan di V2 di kawat kedua, B-nya B1. Kita jabarkan ini kenapa kok saya ubah menjadi V2 sama dengan L per T ya, kalian tahu sendiri kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, jarak yang ditempuh muatan adalah ya ini dari bawah sampai ke atas, yang panjangnya adalah L. Tinggal bagi waktu. Ini saya ubah penulisannya, T-nya saya pindah ke sebelah kirinya atau di bawahnya Q2, sehingga Q2 per T, ini L, ini B1. Nah, Q2 per T itu akan diubah menjadi definisi arus sendiri, arus pada kawat kedua. Nah, B-nya jangan lupa kita masukkan ini, B-nya ini ya, yang di atas ini tadi, mu0 I1 per 2 pi-A. L-nya ya itu tadi. Nah, ini perumusan umumnya. Nah, mungkin ini keterangannya nggak terlalu kelihatan, mungkin akan saya sampaikan di kolom deskripsi file ini. Oke, jadi F2 itu mu0 I2 I1 kali L per 2 pi-A, di mana A-nya adalah panjang jarak antar kawat, mu0 ya permeabilitas ruang hampa atau vakum, besarnya kalian sudah tahu 4 pi kali 10⁻⁷ ya. Kemudian L itu panjang kawat, I1 I2 ya arus masing-masing kawat. Nah, tadi itu untuk kawat yang kedua. Yang kita analisa adalah kawat kedua ya. Nah, sekarang bagaimana untuk kawat pertamanya? Untuk kawat pertama berarti hampir sama kayak tadi. Akan menimbulkan gaya Lorentz arahnya ke kanan. Sehingga kita simpulkan untuk arus yang searah pada kawat lurus ini, arusnya searah, itu menyebabkan gaya Lorentz-nya itu saling berdekatan. Berarti kalau saling berdekatan, gaya Lorentz-nya itu menyebabkan kemungkinan kawatnya itu akan bengkoknya saling mendekati. Jadi ini yang saya gambar biru-biru ini
kemungkinan si kawat akan bengkok saling mendekati. Ini jika arusnya itu searah. Nah, bagaimana kalau yang berlawanan arah? Udah bisa kita tebak. Kalau yang berlawanan arah, nah, ini jika berlawanan arah, maka gaya Lorentz-nya akan saling menjauh, yang sehingga menyebabkan kemungkinan kawatnya akan bengkoknya ya saling menjauh gitu. Itulah kesimpulan yang kita terima. Kemudian ya rumusnya. Nah, tadi perumusannya yang F mu0 I2 I1 ada L-nya di sini. L-nya saya ubah ke ruas kiri sehingga di sini satuannya bukan Newton lagi. Ini nanti untuk satuan di sini adalah Newton meter. F-nya ini adalah satuan yang lain. Ini yang sering kita gunakan untuk biasanya untuk anak-anak SMA pakainya yang ini, F per L, mu0 I1 I2 per 2 pi A, yang sering dihafal. Oke, kita latihan terakhir. Ada contoh, ada kawat PQ sejajar kawat RS sejajar, berarti maksudnya gini ya, kawat lurus. I1 6 ampere, jaraknya 20 cm, mu0-nya segitu. Yang diketahui gaya tarik. Nah, nih gaya tariknya, coba perhatikan. Satuannya apa nih? Newton per meter. Nah, kalau Newton per meter ya kita pakainya F per L, bukan F. Hitunglah besar kuat arus I2. Oke, di sini yang ditanyakan I2. Tentukan arahnya dan arahnya. Kalian udah bisa lah nebak arahnya bagaimana. Yang paling mudah dulu deh, arah. Ini arah. Kemana itu? Tadi gayanya apa ini? Gayanya saling tarik-menarik atau saling mendekati. Berarti arahnya untuk arah arus I2, ya ini jawabannya simpel sekali. Jawabannya adalah searah dengan I1. Selesai untuk arah. Dari kesimpulan tadi ya, cek kembali. Nah, kemudian kita lakukan perhitungannya berapa besar arusnya ya, seperti ini. F per L mu0 I1 I2 per 2 pi A ya. Coret-coret sendiri ya. Ini 4 pi, kita coret situ. I1 nya 6. Oke, sehingga di sini I2 itu sama dengan 4,8 respongan min 5 di oh ya betul, ini sebuah satunya jadi ini ke sini, ini gabung sama ini jadi 60 di situ ya, 60 kali sebuah min 7. Oke, sip. Ini pindah ke sebelah bawah sini, jawabannya adalah 8 ampere. Harusnya searah. Selesai. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Silakan kalau ada komentar, silakan komentar di bawah. Saya akan sangat senang sekali jika ada komentar, dan tambah senang lagi ada yang subscribe. Ya, makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.